PSSI harus gerak cepat untuk mengatasi tumpulnya sektor penyerangan timnas Indonesia. Pasalnya, masalah ini masih belum teratasi meski skuad Garuda dihuni banyak pemain berkualitas. Beberapa penyerang berkualitas grade A harus bisa dirayu untuk menambah kekuatan. Sebut saja ada Ole Romeni, Milano Jonathans, Jario Berens, hingga Mauro Zylstra. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Lini penyerangan yang masih kurang menggigit. Timnas Indonesia masih punya masalah besar di sektor penyerangan. Saat berhadapan menghadapi Cina, para penyerang kesulitan untuk menembus rapatnya pertahanan. Padahal anak asuh Shin Tae-yong berhasil menguasai pertandingan dengan 76% penguasaan bola. Soltero selaku pundit dari Amerika langsung memberikan kritiknya terhadap lini serang Garuda. Mereka sangat kesulitan mengembangkan rencana meski menguasai laga. Buruknya lini penyerangan membuat ini tampak sulit. Pelatih mereka harus segera memperbaiki itu, kata Soltero. Sebenarnya PSSI sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari penyerang berkualitas. Namun beberapa penyerang keturunan yang tersedia belum sesuai dengan ekspektasi dari Shin Tae-yong. Saat ini skuad Garuda hanya bisa berharap kepada Mauro Zylstra yang sedang memproses naturalisasinya. Pemain FC Volendam ini dinilai akan menjadi kekuatan baru di lini depan. Pemain yang bisa dijadikan solusi. PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan nama-nama potensial yang bisa mengisi lini serang Indonesia. Milano Jonathans menjadi satu nama yang dikabarkan siap membela skuad Garuda. Winger berusia 20 tahun ini berhasil tampil gemilang di divisi kedua Belanda musim ini. Bersama Vitesse, Jonathans berhasil menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Padahal musim lalu dirinya absen selama 243 hari di musim lalu karena cedera ACL. Pemain keturunan Depok ini mengaku sudah pernah dihubungi oleh PSSI. Bahkan Jonathan sendiri mengaku dirinya nggak akan menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Tentunya saya nggak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia, jadi harusnya saya bisa menjadi pemain sayap kanan di timnas Indonesia, ungkap Jonathans. Selain Milano Jonathans, timnas Indonesia bisa mencoba untuk merekrut Jairo Berens. Pemain berusia 16 tahun ini saat ini masuk ke dalam skuad muda PSV Eindhoven. Striker kelahiran Eindhoven ini berhasil masuk ke tim U17 dan berhasil mencetak 10 gol. Selain itu, Jairo juga menempati posisi sayap kiri. Jairo Berens sendiri berasal dari ibu yang diketahui memiliki darah Indonesia. Darah Jakarta tersebut diketahui berasal langsung dari kakek dan neneknya. Selain itu, PSSI sendiri semakin dekat untuk mendapatkan nama Ole Romeni. Kabar tersebut bahkan langsung berasal dari agen striker FC Utrecht. Memang benar Ole Romeni sekarang sedang mempertimbangkan terkait naturalisasi ke timnas Indonesia, ujar Jos Ebergen saat ditanya tim Sibola. Dan Zandbergen adalah opsi bomber lain yang bisa dirayu PSSI. Pemain FC Dordrecht ini gacor saat dipasang sebagai penyerang tengah. Pasalnya, ia torehkan 5 gol dan 6 assist saat berseragam Sparta Rotterdam U21 musim lalu. Kemudian di musim ini, dia berhasil berikan 1 assist dari 9 laganya bersama skuad Schapenkopen. Nggak cuma itu, Zandbergen juga kenyang makan asam garam di kompetisi Eropa. Pasalnya, Zandbergen sudah membukukan lebih dari 4.800 jam terbang di berbagai kasta sepak bola Belanda. Selain itu, pemain keturunan berusia 23 tahun juga pernah dikontak Hamdan Hamedan beberapa waktu lalu. Alhasil nggak perlu waktu lama untuk Coach Shin untuk menggaetnya. Di luar Dan Zandbergen, nama Delano Laden juga mencuat ke permukaan. Ex-striker top os ini dikabarkan sangat ngebet berseragam merah putih. Jadi begitulah cerita tentang penyerang grade A yang bisa digoda PSSI. Indonesia harus gerak cepat mengamankan pemain grade A biar serangan tim merah putih semakin tajam. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?